Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel TV Pustaka Intermedia. Seperti biasa, saya akan berbagi video pembelajaran. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya, khususnya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dan juga semoga bermanfaat bagi semua siswa. Mohon maaf dalam merekam ini nanti kalau ada suara-suara di belakang saya, misalnya suara ayam jago, karena memang saya merekam di rumah yang pakai rekaman apa adanya, tapi insya Allah tetap bermanfaat. Semoga tetap bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kali ini saya akan berbagi video pembelajaran tentang mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Komponen penting dalam puisi yang saya maksudkan di sini sesuai dengan tuntutan kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 10, SMA, MA maupun SMK. Namun, selain itu, materi ini juga cocok untuk siswa SMP maupun MTS pada pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum lebih jauh, untuk mendukung eksistensi channel ini, jangan lupa klik like, kemudian subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang puisi, kita membahas tentang karya sastra terlebih dahulu. Karena puisi merupakan bagian atau genre sastra. Nah, sastra sendiri itu apa? Manusia memiliki nilai estetis dalam dirinya. Nilai estetis yang ada dalam diri manusia, nilai estetis itu nilai keindahan. Nilai estetis yang ada dalam diri manusia itu diekspresikan atau diungkapkan dengan berbagai media. Kadang pula, nilai estetis yang ada dalam diri manusia itu diungkapkan melalui media gerakan. Nah, contohnya seni tari. Jadi keindahannya tampak pada gerakannya. Selain itu, nilai estetis yang ada dalam diri manusia itu juga diungkapkan melalui media yang lain. Misalnya media suara, yang tampak pada seni yang saya tampilkan ini. Nilai estetis juga diungkapkan melalui media yang lain, misalnya media garis dan warna. Dalam hal ini tampak pada seni lukis atau kaligrafi. Di samping itu, nilai estetis yang ada dalam diri manusia diungkapkan melalui media yang lain, misalnya media bentuk. Selain yang saya sebutkan tadi, ada pengungkapan nilai estetis yang ada dalam diri manusia dengan bentuk media yang lainnya lagi, yakni adalah media bahasa. Nah, ungkapan estetis dalam diri manusia yang diungkapkan melalui media bahasa inilah yang disebut dengan seni sastra. Kalau begitu, sastra itu apa? Oh, sastra itu puisi. Benar, puisi itu termasuk sastra. Oh, sastra itu novel. Betul, novel termasuk sastra. Oh, sastra itu cerpen. Benar, cerpen merupakan salah satu wujud karya sastra. Oh, sastra itu drama. Betul, drama merupakan sastra. Kalau begitu, sastra itu apa? Nah, sastra merupakan karya seni yang bermediakan bahasa yang indah dan bermakna. Jadi media utamanya karya sastra adalah bahasa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, sastra selalu hadir. Karena sastra ini medianya bahasa, jadi bisa sangat membantu dalam pembelajaran bahasa. Sastra dan bahasa erat kaitannya. Keduanya saling mendukung. Nah, karya sastra ada beragam wujudnya atau biasa dikenal dengan genre sastra. Secara umum, genre sastra itu ada 3. Yang pertama prosa fiksi, yang kedua drama, dan yang ketiga adalah puisi. Prosa fiksi dilihat dari zamannya
Ada prosa fiksi lama dan prosa fiksi baru. Contoh prosa fiksi lama, misalnya legenda, dongeng ya. Dongeng ini wujudnya berupa legenda, kemudian mite, sage, fabel, hikayat, atau prosa fiksi lama yang berwujud lain. Selain prosa fiksi lama, dikenal adanya prosa fiksi baru, misalnya novel, cerpen, dan yang lainnya. Bila prosa fiksi lama, misalnya hikayat, itu sudah dibahas di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA semester 1. Nah, novel dibahas dalam Bahasa Indonesia kelas 12, sedangkan cerpen dibahas di kelas 11. Ini genre sastra yang pertama. Genre sastra yang kedua adalah drama, dan yang ketiga adalah puisi. Puisi ini dilihat dari zamannya, ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama, puisi-puisi yang terikat oleh aturan persajakan, misalnya pantun, kemudian syair, ada lagi gurindam, kemudian mantra, karmina, dan puisi lama yang lainnya. Namun yang kita bahas di sini bukan puisi lama, melainkan puisi baru. Dan yang kita bahas ini adalah unsur yang ada dalam puisi baru, yang dalam hal ini saya konkretkan pada materi sesuai dengan tuntutan kurikulum Bahasa Indonesia SMA, yakni unsur, suasana, kemudian tema, dan saya tambah di luar unsur itu adalah makna puisi itu. Seperti halnya karya sastra yang lain, misalnya prosa fiksi berupa novel atau cerpen. Puisi juga dibangun oleh unsur-unsur. Kalau novel dan cerpen dibangun oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, puisi dibangun oleh unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi maksudnya adalah unsur yang tampak. Begitu kita membaca puisi itu, kita bisa langsung menemukan tanpa harus melakukan pemahaman atau penghayatan lebih mendalam. Ini unsur fisik. Yang termasuk unsur fisik adalah diksi atau pilihan kata yang berupa pengungkapan, penggunaan ungkapan, kemudian majas, peribahasa, dan yang lainnya. Yang kedua, tipografi atau pola susunan puisi seperti larik, bait, kemudian rima atau perulangan bunyi dalam puisi. Ini semuanya adalah termasuk unsur fisik atau unsur yang langsung tampak bila kita membaca puisi itu. Unsur puisi yang kedua adalah unsur batin. Unsur batin puisi, unsur ini tidak langsung tampak dalam teks. Untuk bisa menemukan unsur batin puisi ini, kita harus memahami, kontemplasi, memahami atau menghayati lebih mendalam puisi itu. Yang termasuk unsur batin puisi adalah suasana. Yang kedua tema, yang ketiga amanat, kemudian rasa atau feeling, dan nada. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa kita akan membahas menentukan suasana dalam puisi. Suasana, tema, dan makna. Suasana dalam puisi itu apa? Nah, untuk menjawab ini, saya pancing dengan pernyataan berikut ini. Pernahkah Anda membaca puisi yang meninggalkan kesan mendalam dalam perasaan? Misalnya puisi cinta yang membuat hati berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaan menjadi tersentuh. Nah, itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana itu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Nah, untuk berlatih menentukan suasana dalam puisi, silakan simak pembacaan puisi yang berjudul Aku Ingin, yang puisi ini merupakan puisi karya Sapardi Djoko Damono. Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku
ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Untuk memahami suasana puisi tadi, kalian bisa klik pause pada teks puisi ini ya. Nah, apa suasana yang tergambar dalam puisi tadi, puisi karya Sapardi Djoko Damono tadi? Kalau ini saya gambarkan ada seorang lelaki yang menolong, seorang pria yang menolong wanita, menolong istrinya, yang istrinya akan jatuh ke jurang. Satu potensi, perempuan ini akan jatuh ke jurang. Yang kedua, jika tidak jatuh, dia akan digigit ular. Nah, laki-laki ini rela menolong, menjulurkan tangannya, bahkan memikul beban di punggungnya berupa batu besar demi menolong perempuan ini. Nah, ini hanya sekedar perbandingan yang sedikit ada kaitannya dengan makna puisi tadi ya. Nah, lantas apa suasana yang tergambar dalam puisi tadi? Nah, puisi di atas merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Dapatkah kamu merasakan bagaimana perasaan seorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaan untuk berkorban seperti pengorbanan kayu kepada api? Dapatkah kamu membayangkan bagaimana perasaan seorang ketika sahabatnya menyatakan kesediaannya untuk berkorban seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan? Nah, jawabannya ada di hati Anda ya. Siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi dan terlindungi. Nah, perasaanmu setelah membaca puisi di atas itulah yang dinamakan dengan suasana. Sekarang saatnya berlatih. Simak pembacaan puisi berikut ini. Kemudian jelaskan suasana perasaan hatimu atau apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan pembacaan puisi tadi. Puisi berikut ini maksud saya. Saya akan bacakan puisi yang berjudul Sajak Anak Muda, karya W.S. Rendra. Puisi ini ada di dalam buku Bahasa Indonesia kelas 10 SMA, MA maupun SMK yang diterbitkan oleh Pusbukur Kemendikbud. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajarkan dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan dan ilmu jiwa. Tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajari filsafat atau ilmu logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semuanya? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan dan bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal
sebal terhadap masa depan, lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tapi hanya bisa berkuasa. Persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri, dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Gelap, pendidikanku gelap. Pendidikan tidak memberikan pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap, keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran, apakah yang terjadi di sekitarku ini? Karena tidak bisa kita tafsirkan, lebih enak kita lari dari puisi lari. Karena tidak bisa kita tafsirkan, lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat seperti bulan. Mengapa harus kita terima hidup begini? Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya hanya menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Dianggap sebagai bendera-bendera upacara. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera upacara, sementara hukum dikhianati berulang kali. Mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tak terbaca. Kita berada dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan. Dan bila luput, kita memukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap. Kita diperanakkan oleh angkatan kurang ajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Nah, setelah menonton video pembacaan puisi tadi dan juga membaca teks puisi tadi, tentukan suasana puisi tersebut. Mari kita bahas. Jawaban yang pertama, suasana yang tergambar dalam puisi tersebut adalah suasana miris. Suasana miris ini tampak pada lirik, kita kurang pendidikan resmi karena tidak diajarkan berpolitik. Karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak diajarkan filsafat atau logika. Ini suasana miris. Kemudian dalam puisi tadi juga ada suasana resah. Nah, tentukan lirik yang manakah yang berisi suasana resah. Nah, kalian lihat lirik berikut ini, kemudian tentukan suasananya. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Tentukan lirik ini suasananya bagaimana. Dan tentukan suasana serta lirik yang lain yang saya beri tanda titik ini ya.
Nah, itu tadi pembahasan tentang suasana dalam puisi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita juga akan membahas tema dan juga makna dalam puisi. Menentukan tema dalam puisi. Apa yang dimaksud dengan tema? Saya tidak ingin langsung membicarakan tema itu apa, tapi saya ingin mengajak Anda untuk mencermati puisi yang saya bacakan di awal tadi, puisi karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Menurut kalian apa tema puisi ini? Memang tema itu sifatnya abstrak, apalagi puisi bersifat konotasi. Namun bukan berarti kita tidak bisa menentukan tema. Kita bisa menentukan tema dengan mencermati kata-kata kunci yang ada dalam puisi itu. Dalam puisi ini, yang saya tandai warna kuning, ini bisa menjadi kata kunci kita untuk menafsirkan bertema tentang apakah puisi ini. Ya, puisi ini bertema tentang cinta. Kenapa demikian? Ini membahas tentang kerelaan seseorang pada pasangannya. Ada kata, aku ingin mencintaimu, kemudian aku ingin mencintaimu. Kerelaan seorang yang rela berkorban demi pasangannya. Diibaratkan seperti api yang menjadi abu. Jadi dia rela terbakar. Kemudian diibaratkan sebagai awan yang menjadi hujan. Ini menunjukkan ia rela menjadi hujan. Ia rela sirna demi menjadi hujan. Demi orang yang dicintainya itu. Jadi lebih tepat puisi ini bertema tentang cinta. Lantas apa yang dimaksud dengan tema? Nanti dulu perhatikan puisi karya W.S. Rendra yang tadi saya bacakan. Saya ambil beberapa penggalan saja. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan, bukan ilmu latihan menguraikan. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai, tidak bisa mencipta. Nah, dua bait puisi ini bisa membantu kita menentukan tema tadi. Bukan berarti dua bait bisa selalu mewakili bait yang lain, tetapi kebetulan bait-bait yang lain sejalan dengan ini, jadi saya ambil dua bait ini untuk menentukan tema ini. Apa temanya? Yang tadi adalah temanya pendidikan, ya. Temanya pendidikan. Lantas apa yang dimaksud dengan tema? Ya, kembali ke yang tadi. Puisi ini bertema tentang pendidikan, lebih tepatnya ya. Lantas apa yang dimaksud dengan tema? Tema berarti ide dasar, landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Tema juga merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Jika sebuah puisi bertema cinta, maka penggunaan diksi, idiom, atau pilihan kata lainnya berkaitan dengan cinta. Begitu juga dengan tema pendidikan seperti puisi W.S. Rendra tadi. Gampang menentukan tema? Berikutnya adalah menentukan makna puisi. Makna puisi berarti maksud puisi yang tergambar dalam larik puisi. Anda perhatikan, dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu menguraikan. Apa makna puisi ini? Maksudnya adalah pendidikan di Indonesia lebih banyak ditujukan pada hafalan teori, bukan pemahaman atau suatu konsep keterampilan. Nah, setelah selesai, mari kita tindak lanjuti dengan latihan lanjutan. Tadi sudah latihan menentukan suasana, menentukan tema, dan menentukan makna. Saatnya berlatih. Kalian perhatikan puisi ini, tentukan suasana, tema, dan makna puisi berikut ini. Yang pertama, nomor 1, Hatiku Selembar Daun, karya Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar daun, hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput, sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Tentukan suasana, tema, dan makna puisi ini ya. Silakan. Nomor 2, tentukan sama suasana, tema, dan makna puisi yang berjudul Piring karya Hamid Fajar. Mencuci piring ini
terbayang juga sisa, makan hati nembus malam samudra. Bekas sabun ini melekat juga kenangan, berembun. Otak yang hancur sehabis lapar berdentum. Memecah piring ini terbayang juga sisa. Pesawat tak bernama nembus cakrawala lepas. Alun ini masih juga gelombang lain beralung. Beling dan belang subur nyerap dalam belum. Aku debu beling, debu belang. Di sini dan ini. Otakku penuh sabun, tapi tak juga tercuci daki. Dan pada musim waktu, masih kudengar nyanyi nasi. Dalam piring waktu, kunyahan gigi, lalu sunyi. Tentukan tema, suasana, dan maknanya. Soal nomor 3, sama perintahnya. Judulnya Nantikanlah, karya Waluyati. Nantikanlah. Rumput kering kemuning, terhampar luas. Gemetar tampak hawa panas, atas padang sunyi. Ah rumput, akarmu jangan turun terbaring, mengering. Jangan mati kaku di tanah terbaring. Nantikanlah dengan sabar dan tabah, sampai hujan turun membasahi bumi. Silakan dijawab. Soal nomor 3, silakan dibaca. Karena kami makan akar dan terigu menumpuk di gudangmu. Karena kami hidup berhimpitan dan ruangmu berlebihan. Maka kami bukan sekutu. Karena kami kucel dan kamu gemerlapan. Karena kami sumpek dan kamu mengunci pintu. Maka kami mencurigaimu. Karena kami terlantar di jalan dan kamu memiliki semua keteduhan. Karena kami kebanjiran dan kamu berpesta di kapal pesiar. Maka kami tidak menyukaimu. Karena kami dibungkam dan kamu nyerocos bicara. Karena kami diancam dan kamu memaksakan kekuasaan. Maka kami bilang tidak kepadamu. Karena kami tidak boleh memilih dan kamu bebas berencana. Karena kami semua bersandal dan kamu bebas memakai senapan. Karena kami harus sopan dan kamu punya penjara. Maka tidak dan tidak kepadamu. Karena kami arus kali dan kamu batu tanpa hati. Maka air akan mengikis batu. Soal yang terakhir nomor 5. Tentukan tema, suasana, dan makna puisi ini. Judulnya Sajak Anak Muda yang tadi saya bacakan. Ya. Nah, silakan tentukan tema, suasana, dan makna puisinya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Demikian tadi video pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, guru Bahasa Indonesia, dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan juga semoga bermanfaat bagi adik-adik. Jangan lupa klik like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Dan kami akan terus menayangkan video pembelajaran dengan topik yang lain. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.